Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami tentang tugas sistem pengelolaan konten. Kami dari kelompok 3 terdiri dari beberapa orang, yaitu yang pertama Andika Bagus Setiawan, yang kedua Natalia Dikdik, ketiga Firentus Aguston Pasaribu, keempat Bintang Amarosnaga yaitu saya sendiri, kelima Ari Indra. Nah, di sini kami akan membahas tentang CMS. Sepertinya sudah banyak yang mendengar tentang CMS. Nah, pertama kami akan menjelaskan tentang pertama yaitu definisi CMS. Nah, yang kedua ada sejarah CMS. Yang ketiga jenis-jenis CMS. Yang keempat pemanfaatan CMS. Yang kelima penerapan CMS. Nah, saya akan menjelaskan di sini yang pertama yaitu tentang definisi CMS. CMS bisa kita sering disebut yaitu Content Management System. Content Management System yaitu aplikasi web yang berisikan template untuk mengelola isi halaman web secara mudah. Penggunaan Content Management System tidak memerlukan pengetahuan pemrograman web yang handal karena proses instalasi dan cara penggunaannya sudah user friendly. CMS sendiri ada yang dibuat khusus menyesuaikan kasus yang ada dan biasanya berbayar, dan ada yang berupa template instan yang fungsionalitas dibuat dengan menyesuaikan pada beberapa proses bisnis yang di dunia nyata yang dapat digunakan secara gratis. Nah, CMS ini bisa kita gunakan di beberapa bisnis kita karena CMS itu menggunakan aplikasi yang mudah dan template-nya juga gampang, dan serta tidak perlu menggunakan pengulangan web yang handal karena ini aplikasi yang sangat mudah dan dapat kita gunakan dengan mudah dan kita pelajari juga dengan mudah. Sejarah CMS, Content Management System. Tahun 1997, pembangunan TYPO 3 yang dimulai dari awal oleh Kasper Sakhoty pada tahun 1997 dan selesai tahun 1999 menjadi sebuah CMS open source. Tahun 1999, Internet Solution meluncurkan Expedio pertama di industri end-to-end web system manajemen konten pada bulan September 1999. Expedio didasarkan pada inti akses Internet Solution teknologi dengan teknologi yang diperoleh dari akuisisi akses pada September tahun 2000. Software Silver Stripe dikembangkan oleh Silver Stripe Limited, sebuah perusahaan pengembangan situs web didirikan pada tahun 2000. Tahun 2001, Movable People adalah web blog system yang dikembangkan oleh perusahaan Six Apparat. Versi 1.0 dirilis pada Oktober 2001. Pada tahun 2001 rilis awal Drupal. Awalnya ditulis oleh Dries Buytaert sebagai papan message board. Drupal menjadi sebuah proyek open source pada tahun 2001 Januari. Tahun 2003 WordPress 0.71 Gold dirilis. Tersedia untuk di-download di halaman arsip rilis resmi WordPress. Tahun 2003 Text Pattern adalah konten open source system manajemen awalnya dikembangkan oleh Dan Allen, ditulis dalam PHP menggunakan database SQL. Tahun 2004 CMS Made Simple dibangun menggunakan PHP yang menyediakan pengembangan website dengan utilitas sederhana, mudah digunakan untuk kemungkinan membangun situs-situs semisi statis situs. Tahun 2015 pada tanggal 16 September 2005
GLOMAL 1.0.0 dirilis dan berbasis open source. Tahun 2005, .cms adalah CMS untuk membangun atau mengelola website, konten, dan aplikasi online web PaaS. 2007, Frog CMS adalah konten open source system management awalnya dikembangkan oleh perusahaan People Archambault. Adalah port dari Ruby on Rails. CMS dikenal sebagai Radiant. Tahun 2011, pada bulan April, Melody 1.0 dirilis yang didasarkan pada Movable Type. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Indra dari kelompok 3 ingin menyampaikan jenis-jenis CMS Content Management System. Ada beberapa macam CMS yang paling sering digunakan, dan saya akan menyampaikan beberapa CMS saja. Yang pertama adalah CMS WordPress. Tentu bagi kalian yang sudah lalu lalang di dunia web dan blog tidak asing lagi dengan CMS ini. Namun untuk informasi bagi yang belum tahu, CMS WordPress ini adalah sebuah CMS yang sebenarnya dikategorikan ke dalam CMS jenis blog. Meskipun demikian, namun kenyataannya banyak sekali developer yang menggunakannya untuk membuat sebuah website, baik untuk company profile hingga toko online. Karena CMS WordPress ini selain user friendly, juga memiliki fitur dan layanan yang banyak. Selain itu, dukungan komunitas juga sudah menyebar luas. Dan yang kedua adalah CMS Joomla. CMS Joomla juga banyak yang menggunakan mayoritas CMS. Joomla digunakan untuk membuat sebuah website, baik itu company profile, personal, website sekolah, hingga toko online. Karena CMS Joomla ini memang dikhususkan untuk membangun website yang powerful, meskipun CMS WordPress juga powerful, tapi CMS Joomla lebih kompleks dari CMS WordPress. Nah, yang ketiga adalah CMS Drupal. Dengan Drupal, Anda dapat dengan mudah membangun berbagai jenis halaman website, dari membuat blog sederhana sampai forum online dengan komunitas yang besar. Desain Drupal memang tidak sebagus Joomla, tapi sangat mudah untuk di-customize. Drupal memiliki berbagai modul tambahan yang menarik, seperti untuk search tool dan search engine, friendly URL, dan agregator berita. Yang keempat adalah Aura CMS. Ini adalah salah satu CMS hasil buatan anak Indonesia. Namun CMS ini masih banyak mempunyai kekurangan dibandingkan CMS seperti di atas. Tetapi jika Anda mampu mengembangkan CMS ini, alhasil CMS ini akan dengan CMS yang sudah populer saat ini. Yang kelima adalah CMS OpenCart. CMS OpenCart adalah CMS khusus untuk membuat sebuah toko online. CMS ini juga banyak dipakai baik bagi kalangan personal maupun developer yang ingin membangun sebuah toko online. CMS OpenCart ini sudah bisa dibilang lengkap karena memang CMS ini dikhususkan untuk e-commerce, beda dengan CMS yang lainnya. Kekurangan CMS OpenCart adalah dari sisi SEO-nya, search engine optimasinya. Tetapi untuk manajemen konten CMS ini bisa dibilang mudah. Yang keenam adalah CMS PrestaShop. CMS PrestaShop juga digunakan sama dengan CMS OpenCart. Kedua CMS ini sama-sama dikhususkan untuk membuat sebuah toko online dengan mudah. Yang ketujuh adalah CMS Model. Mungkin ada yang sudah mendengar, ada yang belum. Ya, CMS ini memang agak asing karena umumnya yang memakai CMS ini adalah sebuah instansi sekolah. CMS Model adalah sebuah CMS yang digunakan untuk aplikasi e-learning. Dalam CMS Model ini sudah terdiri fitur-fitur e-learning yang sangat lengkap, mulai dari online test, forum, dan lain-lain. Manajemen CMS ini agak sedikit rumit dan harus diperlukan pemahaman tentang cara menggunakannya. Ya, sekian itu dari pembahasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, saat ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan CMS. Ada 6 manfaat menggunakan CMS Content Management System. Yang pertama, manajemen data. Merupakan fungsi utama CMS. Semua data atau informasi baik yang telah ditampilkan atau yang belum dapat diorganisasikan dan disimpan secara baik, sewaktu-waktu data atau informasi dapat digunakan kembali sesuai kebutuhan. 2. Mengatur siklus hidup server. Artinya banyak CMS memberikan fasilitas kepada para penggunanya untuk mengelola bagian atau isi di mana saja yang akan ditampilkan, masa, waktu penampilan, dan lokasi penampilan server. 3. Mendukung web templating dan standarisasi. Setiap halaman server yang dihasilkan berdasarkan template yang terlebih dahulu disediakan oleh CMS. 4. Personalisasi server. Artinya, sebuah isi ditempatkan ke dalam CMS. Isi tersebut dapat ditampilkan sesuai keinginan dan kebutuhan penggunanya. 5. Sindikasi. Memberikan kemungkinan kepada semua server membagi isinya pada server-server lain. Dan 6. Yang terakhir, akuntabilitas. Mendukung alur kerja dan hak akses yang jelas kepada para penggunanya untuk mengakses data atau informasi yang dapat ditampilkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dan begitu 6 manfaat menggunakan CMS. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika. Di sini saya akan menjelaskan bagian CMS, yaitu yang kelima, yaitu penerapan CMS. Setelah definisi dari content management sistem yang telah kita tahu, ketika kita juga sudah mengalami apa manfaat yang sudah diperoleh dengan implementasi content system pada website sebuah perusahaan dan berkembang di sekitar dunia konten itu sendiri. Bagi sebagian besar pelaku dunia usaha, mitos-mitos ini selanjutnya menjadi satu paradoks dengan mengetahui dikhawatirkannya implementasi content management system tinggi dan keraguan keefektifan content management system ini mendukung operasional, seperti halnya sistem-sistem lainnya yang mengatur dan mengelola proses kegiatan. Content management system yang memberikan alat khusus kepada manajemen informasi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Semua data baik akses khusus dan informasi atau data yang dimiliki sebuah perusahaan, semua itu ada bagiannya pada gambar, teks, audio, video, dan lainnya sebagainya. Secara optimal disebabkan oleh sifat teknis dan non teknis. Kendala-kendala yang dimaksud diantaranya terlalu canggih sistem digunakan sehingga menyulitkan seorang editor untuk mempelajarinya. Jenjang hierarki dan birokrasi yang berbelit-belit disebabkan mengatur alur kerja workflow yang terlalu rumit, hak akses terbatas, budaya kerja menerima perubahan-perubahan baru atau ketergantungan support yang tinggi terhadap vendor-vendor penyedia produk content management system tersebut, menyebabkan jadi permasalahan yang mungkin tidak dapat diatasi sendirinya. Oke, sekian, terima kasih.